Jadi selama aku karantina mandiri ini, aku udah nonton beberapa film yang bertemakan tentang wabah. Dari Contagion, terus 12 Monkey, yang terakhir aku tonton tuh Blindness. Kenapa aku nonton itu ya karena supaya aku nggak macem-macem keluar terus-terusan. Jadi film ini tuh kayak nakut-nakutin gitu, biar aku tuh di rumah terus. Terus sama kalian juga harus nonton, supaya kalian juga ikut ketakutan dan nggak keluar-keluar rumah. Dan supaya kalian nggak kena spoiler dari video yang aku buat ini. So spoiler alert, this is my warning. Nah jadi kayak tiga film tadi ya. Jadi ada Contagion, ada 12 Monkey, sama Blindness. Contagion itu ngebahas tentang penyebaran virus dari pasien zero sampai udah ketemunya vaksin itu, dan ada peneliti, ada berbagai kalangan masyarakat, ada pemerintah, dan itu tuh lengkap banget. Kalau 12 Monkey itu ngebahas tentang gimana cara kamu menahan penyebaran virus dengan cara kamu traveling dengan mesin waktu. Dan Blindness di sisi lain itu fokus hanya untuk melihat permasalahan virus ini dari sisi penderita penyakit. Aku sekarang mau ngebahas Blindness ya, soalnya udah semingguan aku tonton, tapi bener-bener nggak bisa lepas dari kepala, dan konsep pemikiran ini kayaknya masuk banget di masyarakat kita sekarang. Blindness ini berbeda dari film-film wabah lainnya, karena Blindness nggak ngebahas tentang wabah ini apa, bakteri kah, virus, atau dari mana, gimana cara nyembuhinnya, sampai abis pun kita nggak diberikan pengetahuan soal itu, kalau Blindness ini bisa nggak diobati atau gimana caranya, dan apa itu dia, sampai akhir kita nggak dikasih tahu itu apa. Berbeda dengan film-film wabah lainnya. Jadi itu menarik sih menurut aku, karena ada konsep yang namanya promise dan payoff. Itu biasa dipakai sama banyak penulis. Aku mikirnya waktu film ini dimulai, Mark Ruffalo di awal-awal itu bilang, aku punya pasien dengan penyakit yang aku tuh nggak ngerti penyakitnya apa, kayak gitu. Sebelum dia terkena penyakitnya juga, dia ngomong kayak gitu. Di kepala aku, oh berarti ini bakal tahu di akhir, karena muncul pertanyaan itu di awal kayak gitu kan. Tapi sampai akhir film, pertanyaan itu nggak dijawab sama Mark Ruffalo, si dokter. Kenapa aku mikir gitu ya, karena emang konsep promise dan payoff ini itu udah banyak banget dipakai di Hollywood. Misalnya kayak film Star Wars, waktu Leia itu bawa peta yang menunjukkan kelemahan Death Star, kita dipromis bahwa bakal ada terjadi penyerangan di Death Star karena ini ada peta kelemahannya kayak gitu kan. Dan bener aja terjadi penyerangan ke Death Star, dan Death Star berhasil dihancurin. Ini yang nggak ada di film Blindness. Berarti kan kayak kenapa bikin modelnya promise dan payoff, karena memberikan kepuasan kepada pembaca setelah ngebaca atau penonton pas mencapai di garis finish. Pas nanti udah masuk ke akhir, kita ngerasanya puas gitu loh. Udah, wah puas banget, ternyata hasilnya A atau hasilnya B. Yang jelas payoff-nya itu bener-bener sesuai sama promise-nya. Tapi ada banyak banget penulis yang bilang nggak penting itu masalah ending atau masalah payoff-nya. Yang penting itu gimana cara ngebawa dari promise dibawa dengan progress menuju ke payoff. Karena nggak ada detail yang mendalam mengenai penyakitnya, gimana cara nyembuhinnya, atau dan lain-lain itu sebagainya. Blindness ngasih kesempatan lebih besar untuk pengembangan karakter. Misalnya karakter kayak Dr. Swift ini, itu kan awalnya karakter dokter adalah karakter utama yang ada di film ini. Jadi karakter yang kita kira bakal memecahkan misteri apa sih virus ini, dan gimana cara virus ini nyebar, atau gimana A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan tiba-tiba di dalam perjalanan ini, pemeran utamanya berganti dari awalnya dokter menjadi Dr. Swift. Di istrinya si dokter ini, dari awalnya, menariknya ini, dari awal promise-nya itu mengetahui penyakit apa itu, berubah menjadi gimana caranya membawa dokter dan beberapa pengikutnya itu untuk bisa selamat dari masalah-masalah yang menghadang hidup mereka ini. Jadi di film Blindness ini ada kayak tempat karantina untuk menampung orang-orang yang kena penyakit buta mendadak ini, supaya nggak menulari orang-orang lain. Tapi ternyata banyak banget masalah yang ada di dalam tempat karantina ini, kayak misalnya jorok, gara-gara mereka semua buta kan, dan nggak ada tukang bersih-bersih juga karena semua orang takut datang ke situ. Terus karena overcrowded, jadinya masalah overcrowded ini membawa ke masalah-masalah lain, kayak misalnya kurang makan. Masalah kurang makan ini membawa ke masalah-masalah lain. Karena kurang makan, ada salah satu kamar yang menginisiasi diri menjadi pemimpin dari seluruh tempat karantina. Nah, jadi ada
orang yang ngambil kayak gitu, dan makanan yang awalnya gratis cuman mereka rasio karena jumlahnya sedikit ini, mereka bakal minta untuk bayar makanannya dengan diganti barang-barang berharga kayak gitu. Setelah minta diganti barang-barang berharga, dan barang-barang berharga itu kan jumlahnya paling cuma sedikit karena emang mereka kan lagi karantina gitu ya, nggak bawa apa-apa. Terus diganti lagi dengan pemimpin itu minta untuk para wanita dari tiap kamar untuk volunteer supaya mau diperkosa sama mereka. Ini puncak masalahnya. Progres awalnya yang berkisar di soal wabah, kemudian berubah menjadi bagaimana cara mereka bisa menghadapi situasi-situasi ini. Ekspektasi awalnya untuk bisa mengalahkan virus, berubah menjadi gimana caranya mereka bisa hidup normal. Semua tragedi-tragedi ini mengubah ekspektasi dari para karakter dalam film Blindness. Mengambil pelajaran dari sebuah penderitaan, menjadikan ekspektasi harapan berubah. Perubahan bukan terjadi dari hilangnya harapan, tapi menyadari apa itu yang kita anggap berharga sudah berubah. Ditandai dengan bermandikan rintik hujan di jalanan, Blindness mengelola perasaan kita sebagai penonton. Kita ikut berbahagia saat rintik hujan membasahi wajah para penderita buta. Walau kita tahu tak bisa membayar pemerkosaan dan berbagai tragedi lain yang sudah terjadi pada mereka. Begitu juga goals dalam hidup kita saat-saat kayak gini. Sudah berubah banget. Dari awalnya kita berharap untuk bisa bukber misalnya dalam bulan Ramadan ini, atau kita bisa pulang saat lebaran nanti. Berubah menjadi semoga tahun depan kita bisa bertemu Ramadan, dan juga semoga orang tua kita tetap sehat di sana walaupun kita nggak bisa ada di sana. Progres dalam hidup kita dan payoff dalam hidup kita membuat ya ekspektasi kita pada harapan juga berubah. Jadi aku ngerasa kayak film ini bener-bener reflektif banget sama kehidupan kita sekarang. Walaupun gak sedrastis apa yang terjadi pada mereka, tapi kalau kita kulik lebih dalam, memang kita mirip banget apa yang terjadi pada mereka, dengan skala yang lebih kecil tentunya. So, segitu aja dari aku. Enjoy the film, atau sudah di-enjoy. Thank you for watching.